perkenalkan nama saya Rohadatul Aisyah dari kelas pendidikan fisika C19 dengan NIM 19302244015 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah fisika statistik. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan membahas pada modul 5 yaitu statistik kuantum, di mana sebelumnya perkenalkan nama saya Rohadatul Aisyah dari pendidikan fisika C19 dengan NIM 19302244015 dan dosen pengampu pada mata kuliah fisika statistik ini yaitu Bapak Supahar. Langsung saja kita akan membahas topik pada materi statistik kuantum kali ini. Nah, topik materi pada kegiatan belajar 2 yaitu ada memahami pola pikir secara kuantum, di mana pada topik materi ini kita akan membahas 2 sub, yaitu yang pertama ada distribusi Maxwell-Boltzmann sebagai limit klasik distribusi Bose-Einstein dan Fermi-Dirac, dan yang kedua ada kerapatan status energi untuk kumpulan partikel bebas. Nah, sebelum kita masuk ke 2 sub tersebut, kita akan menyimak pengantar pada memahami pola pikir secara kuantum. Nah, tadi kan juga kita udah sedikit menyinggung ya, ada 3 fungsi distribusi yang akan kita kupas di sini. Nah, asumsi yang akan kita gunakan pada pendekatan klasik dari ketiga fungsi tersebut yaitu yang pertama ada pada fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, yaitu partikel identik terbedakan, bisa disebut juga partikel klasik, dan dalam satu keadaan energi dapat ditempati satu atau lebih partikel kosong atau juga kosong gitu maksudnya. Dan yang kedua itu ada asumsi pada fungsi distribusi Bose-Einstein. Nah, itu yaitu partikel identik tak terbedakan atau bisa disebut juga sebagai boson, dan dalam satu keadaan energi dapat dihuni oleh lebih dari satu partikel atau kosong. Nah, yang ketiga itu ada asumsi pada fungsi distribusi Fermi-Dirac, yaitu partikel identik tak terbedakan, disebut juga sebagai fermion, dan dalam satu keadaan energi hanya boleh diduduki oleh satu partikel atau juga bisa kosong. Nah, berdasarkan cara susunan partikel dapat ditentukan banyaknya keadaan mikro dari suatu keadaan makro yang selanjutnya bisa disebut juga sebagai peluang termodinamika atau W. Dalam pandangan distribusi klasik pada kasus tersebut dapat dituliskan juga sebagai N, di mana sigma I sama dengan 1 sampai ke N, NI plus N1 plus N2 plus N3. Langsung saja, jumlah cara susunan partikel secara klasik itu sebanyak GI pangkat NI, di mana GI itu adalah jumlah keadaan pangkat NI. Tadi jumlah sistem untuk keadaan KI. Sedangkan jumlah keadaan mikro dari setiap keadaan mikro itu dengan N sama dengan 2, dan jumlah keadaan GI sama dengan 3 adalah N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Sehingga peluang termodinamika dari distribusi Maxwell-Boltzmann itu dapat dituliskan sebagai W MB sama dengan N besar faktorial atau jumlah kali perkalian dari I sama dengan 1 sampai ke N GI pangkat NI per NI faktorial. Lanjut. Nah, di sini dalam pandangan kuantum, kasus di atas itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada partikel boson, jumlah cara susunan partikel sesuai dengan pola susunan sebagai berikut, di mana GI min 1 plus NI faktorial per GI min 1 faktorial dikali NI faktorial. Sehingga peluang termodinamika dalam fungsi distribusi Bose-Einstein itu dapat dirumuskan sebagai W atau peluang termodinamika Bose-Einstein itu sama dengan hasil kali atau perkalian I sama dengan 1 sampai ke N, di mana GI min 1 plus NI faktorial per GI min 1 faktorial dikali NI faktorial. Nah, sedangkan pada partikel fermion, jumlah cara susunan partikel itu sesuai dengan pola susunan sebagai berikut, di mana GI faktorial dibagi NI faktorial dikali GI min NI faktorial. Nah, sehingga peluang termodinamika dari fungsi distribusi Fermi-Dirac itu dapat dirumuskan sebagai W atau peluang termodinamika FD sama dengan hasil kali atau perkalian dari I sama dengan 1 sampai ke N, di mana GI faktorial dibagi NI faktorial dikali GI min NI faktorial. Nah, kita masuk ke distribusi Maxwell-Boltzmann sebagai limit klasik distribusi Bose-Einstein
Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Nah, secara matematika, distribusi partikel klasik Maxwell-Boltzmann, distribusi Bose-Einstein, dan fungsi distribusi Fermi-Dirac itu dapat dituliskan sebagai berikut. Ungkapan distribusi menurut Maxwell-Boltzmann, di mana NI itu adalah jumlah sistem untuk kelompok KI sama dengan GI, yaitu keadaan sistem per eksponen dikali min alfa plus EI per KT, di mana EI itu energi ke I, misal nanti energi ke 1, ke 2, ke 3, seperti itu. Lalu ungkapan distribusi menurut Bose-Einstein itu sama dengan NI sama dengan GI per eksponen dikali min alfa plus EI per KT min 1. Nah, sedangkan ungkapan distribusi menurut Fermi-Dirac yaitu NI sama dengan GI per eksponen dikali min alfa plus EI per KT plus 1. Jadi perbedaannya yaitu untuk min 1 itu untuk Bose-Einstein dan untuk plus 1 itu untuk Fermi-Dirac, dan yang tidak plus dan tidak min itu untuk Maxwell-Boltzmann. Nah, dalam ungkapan sebagai fungsi energi distribusi, partikel tersebut atau partikel di atas itu dapat dituliskan kembali menjadi ungkapan distribusi menurut Maxwell-Boltzmann, yaitu di mana NI dalam keadaan E atau dalam fungsi EDE itu sama dengan GI EDE per eksponen dikali min alfa ditambah atau plus EI per KT. Terus untuk ungkapan distribusi Bose-Einstein yaitu NI ketika fungsi EDE sama dengan GI dikali EDE dibagi eksponen dikali min alfa plus EI per KT min 1. Dan yang ketiga ada ungkapan distribusi menurut Fermi-Dirac, di mana ketika pada fungsi energi yaitu NI E atau NI pada fungsi energi DE sama dengan GI EDE per eksponen min alfa plus EI per KT plus 1. Bedanya tadi juga sama, bahwa pada fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann itu tidak ada plus atau minusnya, sedangkan waktu Bose-Einstein itu min 1, waktu Fermi-Dirac itu plus 1, seperti itu. Lalu, secara umum itu dapat dituliskan ketika keadaan E pada fungsi E atau fungsi energi DE itu sama dengan G fungsi E dikali F fungsi E DE, sehingga FE atau F pada fungsi atau fungsi E itu dapat dituliskan sebagai NEDE per GEDE atau sama dengan NI per GI. Nah, pada statistik MB berarti bisa dituliskan juga sebagai FE atau fungsi E itu sama dengan 1 per eksponen dikali min alfa plus EI per KT, atau bisa juga dituliskan sebagai E pangkat alfa atau eksponen pangkat alfa dikali eksponen pangkat min EI per KT. Begitu juga pada statistik Bose-Einstein. Nah, di sini fungsi E sama dengan 1 per eksponen min alfa plus EI per KT min 1, atau bisa ditulis juga sebagai eksponen pangkat alfa dikali eksponen pangkat min EI per KT min 1. Lalu pada fungsi statistik Fermi-Dirac bisa ditulis sebagai fungsi E sama dengan 1 per eksponen dikali min alfa plus EI per KT plus 1, dan bisa ditulis juga sebagai E pangkat alfa dikali E pangkat min EI per KT plus 1. Nah, tampak bahwa statistik Bose-Einstein dan statistik Fermi-Dirac itu akan menuju kepada statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, jika GI per NI itu jauh lebih besar daripada 1, atau GI itu jauh lebih besar daripada NI dan NI itu jauh lebih besar daripada 1, atau dengan kata lain apabila populasi partikel itu sangat jarang, seperti itu. Nah, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu ada kerapatan status energi untuk kemampuan partikel bebas. Yuk, gimana sih maksudnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, pada kerapatan status energi untuk kumpulan partikel bebas, dalam ungkapan mekanika menurut Hamilton, sebuah partikel bebas itu ketika tidak dikenai gaya atau medan yang bergerak dalam ruang atau satu dimensi itu dituliskan oleh koordinat x dan pada momentum px. Keadaan posisi dan momentumnya partikel tersebut itu pada titik dan bidang x, px.
Untuk partikel yang bergerak dalam 3 dimensi, lukisan status partikel itu harus diungkapkan pada ruang fase yang dimensinya 6. Itu bisa dituliskan sebagai X, Y, Z, di mana momentumnya itu Px, Py, Pz. Dengan rantangan seperti di atas, maka volume atau ruang fasenya adalah omega sama dengan lebar pangkat 3 dikali tinggi pangkat 3. Nah, dengan jumlah status J sama dengan omega dibagi H pangkat 3. Untuk partikel dengan massa M yang bergerak secara bebas, energi yang dimiliki hanyalah energi kinetik yang merupakan fungsi dari momentum saja, di mana energi ketika pada koordinat X, Y, Z dan pada momentum Px, Py, dan Pz itu sama dengan Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah Pz kuadrat dibagi 2M. Oke, selanjutnya, jadi kalau kita pengen tahu jumlah berapa status sebuah partikel bebas dengan massa M yang bergerak dalam ruangan dengan volume V dan memiliki energi kinetik yang rentangnya di antara E sama dengan 0 sampai dengan E sama dengan EB. Maka bisa dituliskan ketika J pada keadaan EB itu sama dengan 1 per H pangkat 3 integral 3 kali integral diintegralkan 3 kali dengan dx, dy, dan dz, atau bisa dituliskan integral 3 kali dari batas bawah P E kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat kurang dari sama dengan EB per 2M pada integral dpx, dpy, dan dpz. Nah, integral lipat 3 yang pertama itu menghasilkan volume, sedangkan integral lipat yang ketiga yang berikutnya itu akan menghasilkan isi sebuah bola dengan jari-jari akar 2 MeB, yang artinya di mana J pada keadaan EB itu sama dengan V per H pangkat 3 dikali 4Pi per 3 dikali akar 2 MeB dipangkatkan 3 per 2. Nah, banyaknya status dengan energi dalam rentang antara E dan E plus DE itu dihitung dengan mendiferensialkan J pada keadaan E terhadap E, yaitu bisa dituliskan sebagai G pada fungsi E itu sama dengan mendiferensialkan J fungsi E per DE sama dengan 2Pi dikali 2M pangkat 3 per 2 dikali E pangkat 1 per 2 per H pangkat 3 dikali dengan V. Nah, sekarang kita dapat melakukan perhitungan berikutnya. Untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu bisa dituliskan sebagai N sama dengan integral dari 0 ke tak hingga fungsi Fe dikali GEDE itu dapat didefinisikan sebagai 2Pi dikali 2M pangkat 3 per 2 dibagi A dikali H pangkat 3 dikali V dikalikan integral dari 0 sampai batas tak hingga E pangkat setengah dikali eksponen di pangkat min E per KT DE, atau dengan melihat tabel integral di mana integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat setengah dikali eksponen pangkat min alfa dikali E DE sama dengan akar alfa dikali pangkat min 3 dikali dengan integral batas bawah 0 sampai tak hingga fungsi X pangkat 1 per 2 dikali eksponen pangkat min E dx min X dx sama dengan 3 kali akar Pi per 2A dikali 3 per 2. Nah, persamaan itu dapat diungkap 1 per A sama dengan lambda di pangkat 3 kali N per V, dengan Pi itu dapat didefinisikan sebagai akar H kuadrat per 2Pi dikali M dikali K dikali T. Besaran tersebut itu sering disebut sebagai panjang gelombang thermal. Nah, kenapa sih disebut sebagai panjang gelombang? Hal itu dikarenakan dimensinya memang dimensi panjang dan nilainya juga dapat dikaitkan dengan rumusnya dari de Broglie tentang partikel gelombang. Dalam rumusan itu, sebuah partikel yang momentumnya P sekaligus juga disebut sebagai gelombang dengan panjang gelombang Pi yang nilainya Pi sama dengan H per P. Pada suhu T, sebuah partikel bebas itu memiliki energi rata-rata sebesar
3/2 kT. Ada hubungannya antara energi E dengan momentum, yaitu E sama dengan P kuadrat per 2M. Maka E itu dapat dituliskan sebagai akar 3MK dikali T. Menurut De Broglie juga, panjang gelombang rata-rata partikel bebas pada suhu T itu menjadi lambda sama dengan H per akar 3M kali K kali T. Nah, ini ada contoh soal nih. Pertanyaannya itu, kapan statistik Bose-Einstein dan Fermi-Dirac akan mempunyai nilai yang sama dan bentuknya adalah bentuk dari distribusi Maxwell-Boltzmann yang juga sering kita jumpai atau sering kita sebut sebagai distribusi klasik. Nah, di sini penyelesaiannya. Hal ini bisa dijelaskan dengan mengubah ungkapan persamaan dari distribusi partikel menjadi sebagai berikut, di mana fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann itu bisa dilihat dari NI sama dengan GI per eksponen dikali min alfa plus EI per KT. Lalu GI per NI kita sama dengan kan eksponen dikali min alfa plus EI per KT, atau bisa ditulis juga sebagai E pangkat min alfa dikali E plus E pangkat plus EI per KT. Nah, ini kita pada fungsi distribusi Bose-Einstein, di mana NI sama dengan GI per eksponen dikali min alfa plus EI per KT min 1 bisa dituliskan sebagai GI per NI, di mana sama dengan eksponen dikali min alfa plus EI per KT min 1, atau bisa juga ditulis sebagai eksponen pangkat min alfa dikali eksponen plus EI per KT min 1. Terus pada fungsi distribusi Fermi-Dirac, di mana NI itu kan sama dengan GI per eksponen dikali min alfa plus EI per KT plus 1 bisa ditulis sebagai GI per NI, di mana eksponen dikali min alfa plus EI per KT plus 1 itu sama dengan E pangkat min alfa dikali E pangkat plus EI per KT plus 1. Tadi kan udah dijelaskan bahwa perbedaan dari fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann itu tidak ada minus atau plusnya. Terus fungsi distribusi Bose-Einstein itu ada min satunya, sedangkan fungsi distribusi Fermi-Dirac itu ada plus satunya. Nah, di sini ini dapat disimpulkan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi Maxwell-Boltzmann itu pada keadaan atau dapat dirumuskan sebagai GI per NI sama dengan E pangkat min alfa dikali E pangkat plus EI per KT. Kalau distribusi Bose-Einstein itu GI per NI plus 1 sama dengan E pangkat min alfa dikali E pangkat EI per KT. Terus Fermi-Dirac itu ketika keadaan GI per NI min 1 sama dengan E pangkat min alfa dikali E pangkat plus EI per KT. Nah, tadi kan kita mencari keadaan atau pada keadaan yang sama, itu seperti apa bentuk persamaannya. Nah, ini kita dapatkan ketiga bentuk persamaan yang sama. Ketiga persamaan tersebut akan sama jika dan hanya jika ketika GI per NI itu jauh lebih besar daripada 1, atau GI itu jauh lebih besar daripada NI dan NI itu jauh lebih besar daripada 1. Dengan kata lain, apabila populasi partikelnya sangat jarang. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya. Apabila selama saya menjelaskan ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dadah.